Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, lebih tepatnya mengenai daftar nama yang sudah mendapatkan penempatan. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat juga saingannya. Bisa melihat saingannya di suatu sekolah apakah ada atau tidak. Nanti admin perlihatkan caranya. Tapi jika kita menggunakan info lowongan, yang muncul itu baru teknis dan kesehatan. Untuk guru belum bisa dilihat rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan silahkan menyimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama, admin di sini akan bagikan informasi dari pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di sini ada pengumuman tentang hasil. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama rekan-rekan ya, pengumuman tentang hasil seleksi administrasi. Nah, ini untuk jabatan fungsional guru di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 berdasarkan keputusan Ketua Panitia Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang bernomor 813 sekian dikeluarkan pada tanggal 17 November. Nah, di sini diinformasikan bahwa hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi administrasi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Nah, ingat rekan-rekan ya, jadi P1 itu tetap menggunakan yang di tahun 2021. Jadi jangan percaya jika misalnya ada isu-isu mengatakan bahwa P1 masih diseleksi lah dokumennya. Tidak rekan-rekan ya, ini hasilnya tetap digunakan di tahun 2021. Penempatan pelamar prioritas 1 pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh Panitia PPK Jabatan Fungsional Guru, yaitu Kemendikbudristek. Nah, ini langsung dari Kemendikbudristek. Nah, di mana mereka ketika login bisa langsung melihat pemberitahuannya apakah mereka dapat penempatan atau tidak. Pelamar prioritas 2 dan 3, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang nama dan nomor pesertanya tercantum dalam lampiran 1. Jadi untuk yang ini ya, ada nama-namanya nanti kita cek beserta lokasi penempatannya. Yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah, seleksi atau penilaian kesesuaian. Nah, ini ya. Jadi nanti kita perlihatkan. Terus ada juga pelamar prioritas 2 dan 3, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar prioritas 2 dan 3, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, keterangan alasan tidak memenuhi syarat alias TMS. Dapat dilihat melalui akun masing-masing. Jadi kita bisa melihat kembali login di akun kita rekan-rekan ya. Pelamar prioritas 2 ini ya, dan 3, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi. Ini bisa mengajukan sanggah, namun untuk sanggahannya kan sudah ditutup rekan-rekan ya. Hari ini sudah pertanggal 21 November. Nah, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Nah, di sini nanti ada Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bondowoso dimulai tanggal 21 sampai 24 November akan menjawab sanggahan rekan-rekan ya. Nah, nanti hasilnya akan diumumkan kembali pada tanggal 26 November di portal atau website instansi ya. Jadi instansi manapun itu sama. Masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen atau mengunggah ulang dokumen. Ingat ya. Jadi rekan-rekan itu tidak diperkenankan untuk mengubah dan mengunggah. Tidak untuk menambah informasi, tidak untuk mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk semua instansi di seluruh Indonesia, rekan-rekan ya. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan di sini tidak dipungut biaya, rekan-rekan ya, dan keputusan panitia itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini November. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekannya. Nah, di sini kabar baiknya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat, kita lihat di sini ada P2 yang sekolah asalnya di sini
di SD Negeri Mas Kuning Wetang 1 Kecamatan Pujar. Nah, ini sekolah asalnya atau sekolah induknya. Nah, rekan-rekan ya, ini adalah daftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, di sini juga ada atas nama Perwijayanti SPF ya, Negeri Penambangan Kecamatan Curah Dami dan seterusnya. Ini sekolah asalnya. Jadi dia itu dicantumkan sekolah asalnya ini P2 dan P3. Nah, ini rekan-rekan ya. Jika misalnya ada formasi di sekolah induknya, maka dia itu akan tetap ditempatkan di sekolah induk atau satuan tugas sekarang. Nah, misalnya kita bisa melihat untuk langkah selanjutnya. Misalnya kita lihat di Bondowoso rekan-rekan ya. Nah, kita lihat di Bondowoso, pengumuman ini hanya melampirkan hasil seleksi administrasi guru prioritas 2, 3, dan 4 atau yang umum, karena yang prioritas 1 itu disampaikan oleh Kemendikbud Ristek, rekan-rekan ya. Nah, ini masa sangga juga diinformasikan kembali. Nah, kita lihat di sini, ini yang insya Allah rekan-rekan ya, mereka akan ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, ini sekolah tujuannya. Misalnya kan Agus Santoso SPD, dia itu P2, terus dia itu memilih sekolah SD Negeri Jari 1 Gondang dan dia dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, di sini kita bisa sebenarnya melihat apakah kita punya saingan atau tidak. Nah, kita misalnya mengecek ya. Kita mengecek misalnya ini salah satu sekolah ya, dari Suliswanto. Dia itu memilih SD Negeri Pilangsari 1 Kalitidu. Nah, apakah selain daripada Suliswanto ini ada guru lain, ada P3 lainnya yang memilih sekolah tersebut? Kita bisa lakukan pencarian di aplikasi ini ya, di PDF ini. Terus kita cari. Nah, di sini ternyata cuma ada 2 rekan-rekan ya. Nah, ini 2. Yang satunya memilih SD Negeri Pilangsari 2. Nah, ini sudah pasti berbeda. Artinya untuk Suliswanto itu dengan Yumaro itu tidak bersaing rekan-rekan ya, sekolahnya berbeda. Nah, kita bisa lihat kembali. Nah, ini kembali lagi kan. Nah, ini tidak memiliki saingan, artinya mereka kan sudah lolos seleksi administrasi. Jadi kesempatannya untuk mendapatkan penempatan di sekolah ini, apakah ini sekolah induknya atau sekolah lain, itu sangat besar. Sangat besar rekan-rekan ya. Tidak ada saingan seperti itu. Nah, kita bisa mengecek lagi untuk peserta yang lainnya. Misalnya kita pilih, kita cari sekolah yang lain, SMP Negeri 1 Kasiman. Nah, kita cek SMP. Nah, di sini kita bisa lihat, rekan-rekan ya, SMP Negeri 1 Kasiman. Nah, di sini ada beberapa peserta yang mendaftar di SMP Negeri 1 Kasiman. Nah, ini ada 1, ini juga rekan-rekan ya. Ini banyak sekali yang memilih di sekolah tersebut. Oke, kita cek apakah selain daripada 3 orang tersebut masih ada. Nah, ini banyak ya, tadi ada 3. Nah, ini ada lagi SMP Negeri 1 Kasiman atas nama Sri Rejeki. Oke, ini SMP Negeri 1 Baureno juga. Ini ada beberapa peserta. Ini juga di sini ada untuk Baureno. Ini rekan-rekan ya. Nah, intinya di sini kita bisa mengetahui bisa dikatakan saingan. Namun meskipun kita belum tahu ya apakah dia itu akademiknya sama. Misalnya apakah dia kita sama-sama guru matematika atau guru IPA atau IPS. Kita belum tahu rekan-rekan ya. Kita belum tahu. Yang jelasnya kita sudah tahu bahwa kita satu sekolah. Nah, sekolah yang kita pilih itu sama dengan peserta tersebut. Nah, ini kita bisa melacak seperti ini. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini memudahkan kita juga. Jadi ini merupakan hal yang baik bagi rekan-rekan kita
jika misalnya mengecek terus dia itu tidak memiliki saingan. Nah, itu hal yang baik sekali rekan-rekan ya, karena mereka tidak perlu was-was lagi. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui apakah kita ini ya. Nah, SD Negeri 1 Kasiman kalau tidak salah ada 3 orang. Nah, selanjutnya ada juga beberapa daerah yang rekan-rekan itu pernah request. Nah, namun admin dapatkan itu informasinya seperti ini saja, tidak diumumkan lokasinya atau penempatannya. Dia itu diumumkan begini saja rekan-rekan ya. Ini seperti yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu hanya mengumumkan tentang pengumuman hasil seleksi administrasi untuk Provinsi Jawa Timur formasi tahun 2022. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, ini ya 17 November. Jadi ini pastinya masih membuat rekan-rekan kita was-was di sana untuk P2 dan P3. Apakah mereka mendapatkan penempatan atau saingan atau tidak? Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi silahkan rekan-rekan mengecek instansinya masing-masing. Semoga mendapatkan juga materi seperti ini, informasi seperti ini dari daerah Bojonegoro ini. Nah, ini bagus sekali pengumumannya. Jadi silahkan disimak saja video admin video selanjutnya. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua untuk daerah-daerah lainnya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.